Shalom GBI Bengkulu, semoga saudara semua dalam keadaan baik-baik saja. Kalaupun ada di antara saudara yang dalam keadaan tidak baik, tetap percaya bahwa Tuhan selalu baik. Tuhan itu baik. Sehingga jangan kemana-mana, tetap stay di online service kita. Karena saya percaya bahwa Tuhan akan melawat kita dimanapun kita berada. So, hari ini saya ingin menyampaikan satu tema, The New Normal from a Kingdom Perspective. Mungkin beberapa bulan terakhir ini saudara sering mendengar atau membaca tulisan new normal ya. Memang di masa pandemi, bahkan pasca pandemi, kita akan mengalami hal-hal yang baru. Many things are new. Dan sesuatu yang baru itu akan menjadi hal yang normal. Ya, tetapi saya tidak akan membicarakan lebih jauh tentang new normal dalam pandangan dunia. Ya, mungkin saudara udah dengar, udah jenuh, bahkan mungkin juga ada di antara saudara yang mulai gelisah, saudara mungkin hatinya susah ya, mendengar kata perubahan ya. Tetapi hari ini saya mau katakan begini saudara, pada waktu hati kamu resah, tetangga bikin pesta meriah. Tantangan hidup jangan dibawa susah, kepada Tuhanlah kita harus berserah. So, mari saya akan mengajak saudara untuk kita memahami new normal dalam sudut pandang kerajaan Allah ya, karena kerajaan Allah itu kekal. Kerajaan Allah itu supranatural. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga, ini firman Tuhan yang kembali Tuhan suarakan, Tuhan sampaikan lagi di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah di mana kita harus akan beralih ya ke new normal. Tuhan ingatkan ini. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Adalah hal yang wajar kalau saudara punya handphone. Katakanlah merek handphone saudara adalah Samsung. Ketika handphone saudara rusak, wajar saja saudara bawa ke service center Samsung, ya, bukan service center yang lain. Ya, adalah hal yang wajar. Ketika kita mengalami kesusahan, kita mengalami krisis, kita bawa hidup kita kepada Tuhan yang adalah pencipta kita. Tetapi saudara, kalau handphone saudara yang rusak itu adalah Samsung, katakanlah tipe Galaxy S20, tentu nggak mungkin. Begitu saudara terima handphone saudara yang rusak, ternyata berubah menjadi Samsung tipe Galaxy S20 Ultra yang lebih canggih, yang lebih mahal. Itu kan nggak mungkin, kecuali kalau saudara tukar tambah ya. Tetapi kalau di dalam Tuhan, ketika kita mengalami krisis, kita datang kepada Dia. Percayalah, Dia mau dan sanggup memulihkan kita, bahkan membuat kehidupan kita di dalam Dia, di dalam Tuhan lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi ya. Alasannya apa? Coba kita lihat ayatnya, kita perhatikan Yeremia 33 ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik, ada 4 kebenaran yang akan kita peroleh pada waktu kita mendekat kepada Tuhan. Yang pertama, berserulah kepadaku, kata Tuhan. Yang kedua apa? Aku akan menjawab engkau. Kebenaran yang ketiga, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang besar. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk suatu kapasitas yang besar. Mazmur 139 ayat yang ke-14 mengatakan bahwa kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Dan roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Dan kebenaran yang keempat dari Yeremia 33 ayat yang ketiga adalah, dan yang tidak terpahami. This is new normal from a kingdom perspective. Something new. Ada hal-hal yang baru yang Tuhan mau berikan. Ada hikmat yang baru. Kreativitas yang baru. Satu cara yang baru di dalam kita melayani. Di dalam kita berbisnis. Di dalam kita memuridkan. Ada hal-hal yang baru. Hal-hal yang selama ini tersembunyi. Maka Roh Kudus akan bukakan. Dan menjadi sesuatu yang baru bagi kita semua. Sesuatu yang baru yang akan berdampak pada damai sejahtera dan sukacita Allah yang akan kita alami penuh atas kita. Sesuatu yang baru yang membawa dampak banyak jiwa yang akhirnya mengenal dan mengalami kasih-Nya Tuhan. Sesuatu yang baru yang akan berdampak kepada hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Saudara, manusia bisa dibatasi.
Manusia bisa membatasi kita. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Kalau manusia bisa membatasi kita, mau membatasi kita, tapi Tuhan akan mengangkat kita terus naik dan tidak menjadi turun. So, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, jangan takut, jangan khawatir, jangan putus asa, karena Tuhan sedang membawa kita, membawa umatnya yang percaya kepadanya memasuki dimensi yang baru. Banyak hal yang belum kita ketahui akan Tuhan bukakan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ada yang berkata begini, saya punya masalah. Sudah sekian lama saya berseru kepada Tuhan. Boro-boro hal yang besar. Doa dijawab sama Tuhan aja enggak. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan kabar baik buat kita semua. Ini rahasianya untuk kita bisa mengalami new normal di dalam perspektif kerajaan Allah. Mari kita lihat. Yeremia 33 ayat yang ketiga mengatakan, berserulah kepadaku. Siapa yang dijawab oleh Tuhan? Bahkan diberitahukan hal-hal yang besar tersebut. Ya, saudara, seorang yang mempunyai hubungan yang khusus dan istimewa dengan Tuhan, dialah yang akan dijawab doanya oleh Tuhan. Ada contoh di dalam Alkitab yang seseorang yang mempunyai hubungan khusus, mempunyai hubungan istimewa dengan Tuhan. Dan contoh yang pas yang saya ingin sampaikan kepada saudara hari ini adalah Daud. Daud, dia adalah seorang yang mempunyai hubungan khusus dengan Tuhan. Tuhan sendiri yang berkata, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, kata Tuhan, dan yang melakukan segala kehendakku, Tuhan katakan. Jadi ada hubungan yang spesial antara Daud dengan Tuhan. Nah, saya suka sekali apa yang dikatakan oleh John Piper. John Piper berkata begini, the chief end of man is to glorify God by enjoying Him forever. Saudara, Daud adalah orang yang selalu memuliakan Tuhan. Dan dia bisa menikmati Tuhan di sepanjang hidup dia. Nah, buktinya apa? Dia seorang yang memuliakan Tuhan dan yang menikmati hubungannya dengan Tuhan. Saudara, ada 3 buktinya di sini. Yang pertama, Daud, dia memprioritaskan keintimannya dengan Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 63 ayat yang kedua dikatakan, ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, engkaulah Allahku. Aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Daud, dia begitu terbuka hatinya kepada Tuhan. Dia menunjukkan gairah, dia menunjukkan pemujaannya terhadap Tuhan. Daud tidak cuma berpikir tentang keintiman dengan Tuhan saja, tapi dia bicara dan dia melakukannya. Bukan hanya berpikir, tapi dia praktekkan itu. Dia tetap terbuka untuk menerima nasihat. Daud tetap terbuka untuk menerima petunjuk dari Tuhan, menerima bahkan koreksi dari Tuhan, dan dia terus terkoneksi dengan Sang Penciptanya. Nah, bagaimana dengan kita? Pertanyaannya adalah, siapa dan apa yang menjadi prioritas hidup kita selama ini? Daud adalah orang yang sangat mengejar hatinya Tuhan. Daud adalah seorang yang dibawa oleh Tuhan memasuki dimensi baru bersama dengan Tuhan yang belum pernah dialami oleh siapapun juga. So, marilah kita menjadi orang-orang yang sangat mengejar hatinya Tuhan dan memasuki dimensi baru bersama dengan Tuhan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Yang mau mengejar hatinya Tuhan, ayo kasih gambar hati di kolom chat ya. Love, 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 love gitu ya. Nah, yang kedua, Daud dia sungguh-sungguh bertobat. Dia sungguh-sungguh bertobat. Sebagai orang yang berkenan di hatinya Tuhan, bukan berarti Daud tuh kebal dosa. Bukan berarti Daud tuh tidak pernah berbuat kesalahan. Alkitab menyatakan bahwa Daud pernah berbuat salah. Tapi Tuhan tahu bahwa Tuhan itu mengandalkan Daud untuk melayani Tuhan, ya. Sebab ada perbedaan antara orang yang condong terhadap dosa, orang yang mengejar dosa,
Orang yang tertuju kepada dosa matanya, hatinya tertuju kepada hal-hal yang membuat Tuhan kecewa, yang membuat Tuhan sedih. Tetapi ada orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan. Ada perbedaan. Orang yang setia dan bertekad hidup kudus jelas berbeda, ya. Tetapi orang-orang yang mau hidup kudus tetap masih dalam ketidaksempurnaan sebagai manusia. Walaupun Daud mengejar hatinya Tuhan, tetap dia sebagai manusia seperti saudara dan saya punya potensi berbuat kesalahan, bahkan potensi jatuh dalam dosa. Tetapi kalau kita melihat di dalam Mazmur 51 ayat 3 sampai ayat yang ke-6, pada waktu Daud jatuh dalam dosa, dia berkata apa? Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berbuat dosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Daud adalah contoh. Dia pernah melakukan pelanggaran di mata Tuhan. Dia pernah jatuh ke dalam dosa. Tetapi pada waktu ia sadar akan perbuatannya, Daud berseru kepada Tuhan. Dia memohon belas kasihan. Dia memohon pengampunan, pengudusan, dan pembebasan dari Tuhan. Ketika diperhadapkan kepada dosanya, Daud bisa saja menyalahkan orang lain, ya. Daud bisa saja membenarkan diri, ya. Tapi dia tidak lakukan itu. Ketakutan terbesar Daud bukanlah kehilangan istananya. Ketakutan terbesar Daud bukanlah kehilangan jabatan. Ada berapa banyak manusia yang menyebut dirinya Kristen, tapi pada waktu diminta untuk mengakui kesalahannya, dia takut. Kenapa? Karena kalau sampai dia mengakui kesalahannya, mungkin jabatannya bisa dicopot. Mungkin hartanya sebagian atau mungkin seluruhnya akan hilang, sehingga dia tetap berkeras hati untuk tidak mengakui dosanya. Tetapi Daud enggak. Daud yang ia takutkan bukan kehilangan jabatan, bukan kehilangan bahkan nama baik. Kalau dia mengaku dosa, yang dia takutkan adalah dia takut kehilangan hadirat Raja Kemuliaan. Daud sangat ketakutan kehilangan keintimannya dengan Tuhan. Itu sebabnya Daud berkata di dalam Mazmur 51 ayat 13-14, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Pertobatan sejati adalah menyesali dosa-dosa kita dengan suatu dasar bahwa kasih kita kepada Tuhan lebih besar daripada hasrat kita untuk berbuat dosa. Ya, berbuat dosa apapun, tapi dengan pertolongan Tuhan bertekad untuk tidak berbuat dosa lagi. Pertobatan sejati itu disertai janji dan disertai bukti, ya, serta mengajar orang lain untuk menghindar, ya, dari dosa dan segala konsekuensi-konsekuensinya. Seperti yang Daud lakukan. Pada waktu Daud dia bertobat, dia berjanji dan dia buktikan. Dia mengajar orang-orang untuk tidak berbuat dosa. Di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-15. Daud berkata apa? Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Jadi ada janji disertai bukti. Mengajar orang untuk berbalik kepada Tuhan. Hari ini, kalau ada di antara saudara, saudara menyadari bahwa saudara berbuat dosa, jangan tunda-tunda lagi. Cepat akui dosa kita, supaya hubungan kita dengan Tuhan itu dipulihkan. Ya, nah, oleh karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, penting buat kita belajar dari Daud. Daud adalah seorang yang tidak mau simpan dosa. Daud adalah seorang yang betul-betul mau berubah, ya, mau kembali di dalam hubungannya dengan Tuhan. Yang ketiga, Daud menghasilkan buah pertobatan. Pertobatan adalah
pintu gerbang menuju kehidupan yang menjadi berkat bagi sesama. Yesus berkata di dalam Matius 3 ayat yang ke-8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Daud menghasilkan buah pertobatan. Dia menulis di dalam Mazmur 103 ayat 17-18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Kunci menghasilkan buah pertobatan adalah berpegang pada janjinya dan melakukan perintahnya. Ya, buat apa beli pepaya kalau bukan kampung rambutan? Buat apa ngaku orang percaya kalau tanpa perbuatan? Orang percaya dilihat dari apa? Perbuatannya, menghasilkan buah. Nah, yang paling penting adalah fokus pada perintahnya. Pada waktu kita fokus pada perintahnya, maka janjinya pasti akan menyertai kita. Ada begitu banyak janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi mari kita fokus kepada perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan yang hari-hari ini sering diingatkan saudara, yaitu apa? Menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah perintah Tuhan. Di dalam Matius 28 ayat 19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, perintah Tuhan adalah memberitakan Injil. Perintah Tuhan adalah membaptis mereka. Perintah Tuhan adalah memuridkan semua bangsa. Nah, pada waktu kita melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan adalah aku akan menyertai. Tuhan akan menyertai kita memasuki dimensi yang baru. Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, melakukan amanat agung tanpa kuasa Roh Kudus itu sangat terbatas. Oleh karena itu Yesus berjanji sebelum dia naik ke surga. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu siapa? Yaitu Roh kebenaran. Yaitu Roh Kudus sendiri. Memang dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Ya, saudaraku dikasih dalam Tuhan, Yesus menjanjikan seorang penolong yang lain, Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Dialah yang akan menyertai kita selama-lamanya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, sebelum Yesus naik ke surga, Dia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan, di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Seorang saksi adalah seorang yang melihat suatu peristiwa terjadi. Dan saksi Kristus adalah seorang yang mengalami Roh Kudus di dalam hidup dia. Dan apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus? Murid-murid Tuhan Yesus berpegang pada janji dan mereka mentaati perintahnya untuk tetap tinggal di Yerusalem. Dan tepat pada hari Pentakosta, murid-murid itu mengalami penggenapan janji Bapa. Mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Mereka penuh oleh Roh Kudus. Dan sejak saat itu mereka melakukan amanat agung dengan kuasa Roh Kudus yang dahsyat. Saudara, murid-murid Tuhan melakukan perintah Tuhan dengan taat. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebagaimana dengan ketaatan kita. Saudara, pada kesempatan ini saya ingin bersaksi apa yang Tuhan kerjakan di gereja kami di Growth Center Church. Saudara, di masa pandemi yang lalu, saudara, Tuhan bekerja luar biasa di tempat di mana kami melayani dengan cara yang baru, dengan memberikan kreativitas yang baru, hikmat yang baru kepada setiap kami. Setelah melalui doa puasa, ya, dan kami melihat ada begitu banyak orang-orang yang terdampak oleh pandemi COVID-19 dan ada yang juga yang kehilangan pekerjaan. Nah, tiba-tiba Tuhan berikan hikmat
untuk membuat sebuah program pendampingan wirausaha bagi jemaat, tadinya jemaat Growth Center Church GBI Gandaria City di Jakarta saja. Tetapi pada waktu kami buka kesempatan untuk mengikuti program tersebut, ternyata yang mengikuti bukan hanya jemaat di Growth Center Church saja, tetapi juga ada jemaat dari gereja lain, ya, yang mereka ikut program tersebut dan mereka ikut pelatihan. Nah, saudara, ada banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Salah satunya adalah setelah memasuki minggu yang ketiga dari program tersebut, saudara, kami banyak mendengar berita kesaksian bahwa banyak orang yang mendapatkan ide-ide baru di dalam usahanya. Salah satu contoh aja, ada seseorang yang tadinya targetnya jualan itu 40 box seminggu targetnya dia. Tetapi saudara, pada waktu di dalam program itu kami mengenalkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengajarkan juga cara bagaimana berbisnis di era, ya, untuk memasuki the new normal ini, saudara. Di masa pandemi ini, ternyata saudara, targetnya dalam 2 minggu itu menjadi 124 box. Tadinya tuh seminggu 40 box saja targetnya, tapi Tuhan berkati dia. Nah, ada banyak kesaksian-kesaksian yang gak cukup untuk diceritakan di online service hari ini, saudara. Tetapi poinnya di sini yang saya mau sampaikan adalah begini, saudara. Roh Kudus sedang memakai gerejanya, ya, gerejanya termasuk saya percaya GBI Bengkulu yang mau berseru kepada Tuhan, bergerak bersama dengan Tuhan, sehingga banyak orang yang akan diberkati. Nah, dengan demikian itu sangat mudah kita bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Sangat mudah untuk kita bisa memberitakan tentang anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita. So, mari saudara GBI Bengkulu, mari kita bergerak bersama dengan Roh Kudus, ya. Karena buat apa naik beca Simaman kalau tidak beli rambutan? Ya, buat apa kita banyak baca firman kalau nggak disertai dengan perbuatan? Kesimpulannya di sini adalah untuk mengalami the new normal from a kingdom perspective adalah jadilah orang yang mempunyai hubungan yang khusus dan istimewa dengan Tuhan, ya, dengan selalu mau hidup memuliakan dan menikmati Tuhan. Cirinya adalah selalu memprioritaskan keintiman dengan Tuhan. Kalau berbuat dosa, ayo sungguh-sungguh bertobat. Dan mari kita hasilkan buah pertobatan, yaitu dengan apa? Berpegang pada janji Tuhan, melakukan perintah Tuhan, menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah hidup yang memuliakan Tuhan. Maka kita akan mengalami kepenuhan Roh Kudus, sehingga pada waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab kita. Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak terpahami, hal-hal yang tadinya tertutup akan dibukakan oleh Roh Kudus. This is the new normal from a kingdom perspective. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji-Mu. Tuhan, aku berdoa untuk jemaat-Mu GBI Bengkulu, ya Tuhan. Tuhan, pakai jemaat-Mu GBI Bengkulu sebagai kawan sekerja Tuhan, memasuki dimensi yang baru bersama dengan Tuhan. Aku berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Ada kesukaran-kesukaran yang mereka alami. Tetapi hari ini ketika hati mereka terbuka dan berseru kepada Tuhan, kemudian berbalik mungkin dari hal-hal yang salah selama ini, bertobat dari kesalahan-kesalahannya, dari dosanya, Tuhan, kami percaya Tuhan akan melimpahkan hikmat, Tuhan melimpahkan kuasa, memasuki the new normal dengan perspektif kerajaan Allah, dimensi yang baru. Tuhan pakai dengan cara yang hebat, yang dahsyat. Kami percaya Tuhan, kami terima janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.